Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, jumlah PHK di Indonesia mencapai 46.000 PHK. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI mendorong Kemenaker membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK yang terjadi di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2024 tercatat mencapai 46.000 PHK. Komisi 9 DPR RI meminta Kemenaker untuk segera mengambil langkah intervensi guna mengatasi dampak buruk dari lonjakan PHK ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan masalah ini tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Ia mendorong Kemenaker membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Kurniasih juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. Tidak bisa dihadapi dengan flat aja, tetapi harus ada intervensi dari Kemenaker, mendorong agar ada upaya-upaya membuka lapangan pekerjaan ataupun solusi untuk teman-teman yang PHK. Selain itu, kami juga mendorong BPJS Tenaga Kerja untuk bisa membantu teman-teman yang mengalami PHK ini supaya manfaat yang harusnya didapatkan bisa didapatkan dengan lebih cepat. Kemudian untuk BPJS Kesehatan kami juga meminta mudah-mudahan ada dispensasi lah ya, karena kan begitu putus kerja BPJS Kesehatannya kalau harus diputus hari itu juga, sementara dia mungkin harus untuk berobat dan lain-lain ketika sakit itu kan juga masih membutuhkan. Jadi lonjakan PHK ini beresiko meningkatkan angka pengangguran, memperburuk kesejahteraan, menambah beban pada sistem jaminan sosial, serta memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat. Mario dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak Kemendikbudristek mengontrol penuh anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara. Sebab hanya terdapat 6 dari 34 provinsi yang telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBD di luar transfer daerah. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya kontrol penuh dari Kemendikbudristek mulai dari perencanaan hingga implementasi anggaran pendidikan. Hal ini agar fungsi pendidikan dapat berjalan sesuai dengan mandat undang-undang. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sesuai dengan undang-undang, 20% anggaran negara harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun masih banyak masalah dalam proses alokasi dan distribusi anggaran ini. Kita ingin pemerintah dalam hal ini Kemenkyu dan Bappenas mereformulasi ulang terkait dengan mandatory spending 20% pada konteks alokasi dan distribusinya. Bahwa 20% anggaran untuk fungsi pendidikan saya kira itu mandat dari undang-undang. Nah, memang yang masih ada persoalan terkait dengan alokasi dan distribusinya. Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek yang punya kewenangan, salah satu dari kementerian yang ngurusi fungsi pendidikan, belum sepenuhnya punya kewenangan sejak dari perencanaan sampai pada implementasi terkait dengan mandatori 20% ini. Nah, Huda mengungkapkan hanya terdapat 6 dari 34 provinsi yang telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBD di luar transfer daerah. Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan menindaklanjuti daerah-daerah yang belum memenuhi target ini. Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak pemerintah harus antisipasi disparitas inflasi dan deflasi di Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyoroti ada wilayah-wilayah di Indonesia yang menghadapi inflasi, sementara wilayah lain mengalami potensi deflasi. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi di berbagai provinsi. Indonesia mengalami deflasi di beberapa daerah selama 4 bulan berturut-turut hingga Agustus 2024. Hal ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sedang menurun dan bisa berdampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyoroti ada wilayah-wilayah di Indonesia yang menghadapi inflasi, sementara wilayah lain mengalami potensi deflasi. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi di berbagai provinsi. Kamru Samad meminta pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengantisipasi deflasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi resiko. Ia menyoroti pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID yang dibentuk oleh Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di berbagai wilayah. Jadi memang kita masih terus mencermati dinamika domestik karena ada disparitas antar wilayah. Di satu sisi ada ancaman inflasi di satu wilayah tertentu, di provinsi tertentu ada potensi deflasi. Jadi ini memang disparitas ini terus kita adjustment dengan tim pengendali inflasi daerah, TPID, yang dibentuk antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Sehingga dampak terhadap pergerakan sektor real betul-betul bisa diantisipasi. Ada mitigasi resiko yang dipersiapkan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengantisipasi perbedaan kondisi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bani dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Harga aftur Indonesia dinilai sudah kompetitif jika dibandingkan harga aftur di negara tetangga seperti Singapura. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyatakan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia jangan menjadikan harga aftur sebagai alasan mahalnya harga tiket penerbangan domestik. Biaya bahan bakar aftur di Indonesia dinilai lebih mahal sekitar 28% dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang mempengaruhi mahalnya harga tiket penerbangan domestik. Namun Komisi 7 DPR RI menilai Pertamina sudah mengupayakan harga aftur tetap kompetitif bahkan jika dibandingkan harga aftur di negara tetangga seperti Singapura. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Ukon menyatakan, dengan harga aftur yang dijual Pertamina selama ini, membuat banyak maskapai penerbangan dari Singapura justru membeli atau mengisi aftur di Indonesia. Pertamina juga sudah melakukan uji coba menurunkan harga aftur di bawah harga standar, namun harga tiket penerbangan domestik hanya turun sedikit. Menurut Doni, maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia jangan menjadikan harga aftur sebagai alasan mahalnya harga tiket penerbangan domestik, melainkan karena adanya pungutan tiap distribusi aftur oleh bandara yang berpengaruh besar pada harga tiket pesawat. Berarti kan bermasalah apanya? Bukan aftur yang bermasalah. Ini airline yang harus diperiksa, dicek dulu dong yang benar seperti apa.
Tapi memang dia melakukan itu coba berbicara dengan pihak airline memang sedikit kompleks karena masalah investasi mereka dan yang lain sebagainya. Jadi saya pikir Pertamina jangan dikambing hitamkan. Jadi Pertamina berhak untuk menjelaskan pemerintah bahwa aftur kita bukan masalah dari dampaknya mahalnya tiket yang ada di Indonesia ini. Pertama memang kita sudah ada beban. Harga aftur yang dijual Pertamina pada periode 1 sampai 30 September 2024 sebesar Rp13.211 per liter. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga aftur di Singapura yang mencapai Rp23.212 per liter pada periode sama. Dari Bali, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI mengungkapkan fenomena deflasi terjadi selama 4 bulan berturut-turut, menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah. Menurut data BPS, Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu selama Mei sampai Agustus 2024. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta fenomena deflasi di Indonesia harus segera diatasi karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Kamru Samad mengungkapkan, fenomena deflasi terjadi selama 4 bulan berturut-turut, menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah. Di sisi lain, jumlah kelompok menengah di Indonesia juga menurun. Pemerintah diimbau melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan mempermudah masyarakat mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, perlu memberikan ruang finansial bagi kelas menengah dengan mempertimbangkan pengenaan pajak yang lebih rendah. Yang spend money selama ini adalah kelas menengah kita. Nah, kalau itu terus terjadi, maka pemerintah harus melakukan 2 hal. Pertama, perlu ada dorongan peningkatan atau kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan buat kelas menengah, khususnya sektor swasta, dengan bunga yang lebih kompetitif. Artinya interestnya itu lebih rendah daripada bunga komersial, sehingga kelas menengah ini bisa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya. BPS mencatat pada Mei 2024 deflasi sebesar 0,03%, pada Juni 2024 dengan deflasi 0,08%, pada Juli 2024 menjadi 0,18%. Sedangkan pada Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03%. Andini dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu rombongan Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hasilnya, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan berbagai kejanggalan, termasuk alokasi 10.000 kuota haji khusus atau ONH+ yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Pansus Haji DPR RI menemukan lebih dari 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antri. Padahal saat ini masa tunggu haji khusus rata-rata mencapai 7 tahun. Sementara masa tunggu haji reguler bisa mencapai 48 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi dalam pengalokasian kuota haji ini? Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Beberapa waktu lalu, rombongan Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sidak ini digelar untuk menguak kebenaran dari dugaan praktik kecurangan pengalokasian tambahan kuota haji. Hasilnya, Pansus Angket Haji DPR menemukan berbagai kejanggalan. Selain alokasi 10.000 kuota haji khusus atau ONH+ yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pansus menemukan lebih dari 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antri. Dicatat, ribuan jemaah tersebut mendaftar di tahun 2024 dan diberangkatkan di tahun yang sama, yaitu pada musim haji tahun 2024. Padahal saat ini masa tunggu haji khusus rata-rata mencapai 7 tahun. Sementara masa tunggu haji reguler bisa mencapai 48 tahun. Karenanya, dugaan permainan alokasi kuota haji harus diungkap karena sudah seharusnya praktik ini mengedepankan asas keadilan. Sementara itu, Pansus Angket Haji DPR juga menemukan sistem informasi komputerisasi haji terpadu atau Siskohat dapat dengan mudah diutak-atik. Padahal, Kementerian Agama sebelumnya mengklaim Siskohat tidak bisa dijebol. Dengan begitu, investigasi Pansus mencapai babak baru karena kebenaran terus terungkap satu persatu. Bahwa Siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Belakangan Pansus juga menemukan ada jemaah yang membayar biaya haji khusus dengan harga fantastis, yaitu mencapai 1,1 miliar rupiah. Bahkan diketahui, calon jemaah yang membayar lebih mahal dapat diberangkatkan lebih dulu. Pansus Haji DPR geram. Pasalnya, jaminan penyelenggaraan haji berkeadilan telah dimuat dalam undang-undang
Sehingga sudah seharusnya Kemenak hadir dan memberikan rasa keadilan bagi para calon jemaah. Ya sebetulnya kan travel haji itu punyalah daftar jamaah dia siapa. Dia akan punya juga, tahu juga siapa yang sudah daftar lama, siapa yang baru daftar dan seterusnya. Justru mungkin ada yang memang diprioritaskan yang daftar baru ini langsung berangkat dengan jumlah pembayaran yang lebih mahal. Itu temuan juga. Jadi kalau pembayarannya lebih mahal bisa berangkat lebih cepat. Nah ini kan ada apa? Ya ini yang tentu harus kita telusuri secara baik supaya tidak ada suhzon, ya supaya kita menata hajinya dengan baik dan kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Para pejabat di lingkungan Kementerian Agama seolah menolak bertanggung jawab. Mereka memilih bungkam dan mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji DPR. Hal ini jelas menghambat proses investigasi. Namun Pansus berkomitmen untuk terus menggali informasi untuk mengungkap kebenaran serta mengakhiri karut-marut penyelenggaraan haji. Sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Amat kami sayangkan ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Penjelasan. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan Pansus atau rekomendasi kami ini ya justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta pantai, Pantai Lagoy dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi destinasi berlibur. Ya karena memang pesona pantai yang eksotis dan berbagai keindahan lainnya yang disuguhkan ya Lisa, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri dan menjadikan pantai ini menjadi primadona Pulau Bintan. Seperti apa sebenarnya keindahan dari Pantai Lagoy ini? Tentu kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Pulau Lagoy ini terletak di Pulau Bintan yang merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Karena ini menjadi daya tarik, karena memang tidak hanya pantai yang memiliki keindahan, tapi juga memiliki kolam renang raksasa terluas di Asia Tenggara. Selain itu pemirsa, di sini juga terdapat aneka wahana permainan yang menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi favorit bagi wisatawan lokal maupun turis mancanegara.
Nah, ada pantai, ada kolam renang raksasanya. Nah, kira-kira nih pemirsa mau milih ke pantainya atau ke kolam renangnya nih? Kita lihat nih. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih nan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok. Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang. Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gimana Alfat, kalau misalnya mau pergi ntar ke Pantai Lagoy? Mau main pantai atau mau di kolam renang? Bingung banget tadi ngelihat kolam renangnya sebesar itu dan bersih gitu Elisa. Jadi kayaknya kalau di pantai itu pantainya walaupun indah, tapi kayaknya perlu cobain kolam renangnya Elisa. Karena memang tadi menarik sekali juga, kawasannya bersih dan juga ini tentu bisa jadi destinasi liburan untuk pemirsa masuk ke wishlistnya. Dan pemirsa di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 11 September 2024. Akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu pemirsa di siang hari pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ada Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Dan pemirsa, tidak lupa kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen atau Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, bersama rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.